Sudah pernah tahu sifat al-khafah? Ada yang pernah dengar? Belum, Hadisah? belum nih. Belum. Yang lain? Ada yang pernah dengar sifat al-khafah? Khofa apa nih Umi? Khauf. Kalau khauf takut. Jangan pakai bahasa Arab lah. Khafah. Sifat al-khafah. Warna mungkin sudah pernah mendengar? Belum ada? Halo? Udah kamera nggak hidup, nggak ada suara. Sama juga kayak Ilfa nggak Umi? Ah, Menyamarkan bukan menyamarkan juga nggak? samar dia. Tapi artian samar di sini berbeda. Oh, nah Al-Kafiram itu ada yang bersifat itu ada bersifat samar sifat takut. Berarti sama ini berhubungan dengan tajwid dah. Hmm. Ya, jadi kalau dalam ilmu tajwid, khafah itu apa? Menyamarkan. Apa yang disamarkan? Sifatnya. Don Hmm. Apa? Atau yang disampaikan, Apa bisa ngomongnya? Udah ngomongnya nggak jelas, cepat ditutup. Apa? yang disamarkan Umi tanya tadi bunyi don matinya. Bunyi dan Kalau matinya. kalau di IKFA kan, Kepala desa. Tapi ini tidak terkait dengan Eva ya. Ya, berarti belum ya, ya. Belum belum sampai ke situ ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Kita bahas ini. Oke, sifat tambahan ini menurut Imam Ash-Shatibi ini dibagi dua, yaitu guna, guna yang terdapat pada nun dan mim dan juga sifat al-khofa. Ya. Nah, apa itu guna? Guna menurut para ulama ada dua macam. Ada yang mengatakan bahwa gunah itu adalah makroj. Gunah itu bukan sifat. Itu menurut Imam Ibnu Jazari. Jadi gunah itu adalah makroj dan bukan sifat. Sedangkan menurut Imam Ash-Shatibi, gunah itu dikatakan sebagai sifat. Ya, kita bahas dulu yang pertama. Eh, Kenapa? Kenapa ini perlu kita bahas dalam sifat tambahan sifatul huruf? Karena sifat ini mempengaruhi cara seseorang membaca Al-Quran atau kesempurnaan dan kefasihannya dalam membaca huruf hijaiyah. Salah satu kesempurnaan membaca Al-Quran adalah dengan gunnah. Makanya ini perlu dibahas. Secara definisi, gunah itu terbagi atas definisi bahasa dan istilah. Yang mana definisi secara bahasa terdengar dengan suaranya di sini berisik kali. terdengar cuma lebih cepat-cepat kali. Mengaung suaranya Umi. Iya. Mana lah depan rumah pula sebang rumah. Ya, secara bahasa gunah itu adalah suara yang keluar dari hidung. Suara yang keluar dari hidung atau senandung. Kalau menurut kata ahli bahasa. Kalau secara istilah, gunnah itu adalah suara yang lezat dan indah, yang tersusun rapi dan teratur, dan hanya terdapat pada huruf nun dan mim saja. Nah, nunnya ini juga termasuk tanwin ya. Tanwin juga masuk nun karena tanwin juga termasuk nun. Ya, jadi eh, kesempurnaan bacaan itu salah satunya adalah gunnah. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran dengan menempatkan gunnahnya secara benar, maka suaranya itu akan terdengar indah, bacaannya terdengar indah dan lezat. Ya. Tapi kalau bacaan Al-Quran kita gunnahnya tidak sempurna, maka itu pasti ada yang kurang rasanya. Ya, itu dia. Maka itu harus diperhatikan. Gunnah itu tidak boleh disepelekan. Ya.
Gunah sendiri itu adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Kemarin kita sudah bahas di makhraj huruf nun dan mim, ya. Gunah yang keluar dari rongga hidung. Jadi gunah itu setengahnya keluar dari makhraj huruf nun dan mim atau disebut dengan an-nisful mukammil. Ya, setengah bagian yang menyempurnakan. Dan setengahnya lagi dari makhraj alisan atau asyafatan atau an-nisful mukammal, setengah bagian yang disempurnakan. Ini pernah Umi singgung dulu pada makhraj huruf nun dan mim. Ya, setengah huruf nun dan mim itu ada keluar dari dua makhraj. Saat huruf nun dia keluar dari lisan dan dari hidung. Ya, dari lisan dan dari hidung. Nun yang keluar dari lisan itu dikatakan sebagai an-nisful mukammal, setengah bagian yang disempurnakan. Dan huruf nun yang keluar dari hidung itu disebut sebagai an-nisful mukammil, setengah bagian yang menyempurnakan. Apa artinya? Nun yang keluar dari lisan tidak akan sempurna jika suara nun itu tidak keluar dari hidung. Ya, itu dia maksudnya. Nun yang keluar dari lisan tanpa disertai nun yang keluar dari hidung, maka nunnya tidak akan sempurna. Begitu juga dengan mim. Mim yang keluar dari syafatan atau dari kedua bibir tidak akan sempurna jika tidak keluar dari hidung. Jadi gunahnya itu yang menyempurnakan makhraj dari huruf nun dan mim. Ya. Nah, gunah sendiri itu dikatakan sebagai huruf. Kenapa? Karena gunah merupakan unsur penyusun huruf. Sedangkan unsur penyusun huruf adalah huruf. Kenapa? Karena untuk khusus nun dan mim, dia tidak akan dikatakan sebagai nun dan mim kalau dia tidak ada gunnah. Ya, jadi unsur yang menyusun nun dan mim adalah gunnah. Tanpa gunnah, maka nun dan mim tidak dikatakan sebagai nun dan mim. Ya. Jadi gunnah yang terdapat dalam nun dan mim itu dia lazimah, yang melekat. Ya, dia tidak terpisah. Nun dan mim selamanya pasti akan ada gunnah, maka dia lazimah. Sedangkan gunnah dikatakan sebagai sifat karena sifat gunnah yang selalu melekat pada nun dan mim, baik nun dan mimnya dalam keadaan sukun maupun dalam keadaan dia berharokat atau dalam keadaan dia izhar, idgham atau ikhfa. Di mana semuanya itu punya durasi atau punya panjang gunnahnya yang berbeda-beda, tergantung dia posisinya ada di mana. Ya, jadi gunnah dikatakan sebagai sifat jika gunnah itu memiliki durasi panjangnya, durasi panjang. Ya, ada yang gunnahnya satu harokat, ada yang dua harokat, ada yang gunnahnya sangat sedikit. Nah, itu dikatakan gunnah sebagai sifat. Tapi gunnah yang menyertai pada huruf nun dan mim itu dikatakan gunnah sebagai huruf. Ya, itu dia. Nah, contohnya, nah, untuk bisa di sini ya. Untuk nunnya saja itu yang gunnah. A-nya nggak boleh gunnah. Jadi A-nya tidak boleh lagi terkontaminasi dengan gunnahnya. Bukan bukan. Berarti A-nya sudah masuk ke hidung. Kalau nun dan mim yang gunnah hanya N-nya saja atau nunnya saja dan mimnya saja. Untuk harokatnya dia sudah bersih dari gunnah, baik dia berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Na, ni, nu, nu, nu. Ya, yang paling sering adalah dhammah. Seringnya kita harokat dhammah itu terkontaminasi dengan hidung, apalagi kalau hurufnya adalah nun maupun mim. Nu, mu, ya, seringnya mu, nu. Bagaimana kita mengecek huruf itu masuk ke al-faishum, kita tekan saja hidung. Itu berarti dia harokatnya sudah terkontaminasi dengan
Gunnah itu tidak boleh. Yang gunnah itu hanya nunnya saja. Harokatnya tidak ada gunnah lagi. Ya, karena gunnah ini dia memiliki durasi atau panjang yang berbeda-beda, maka eh, Syekh Aiman, Imam Syekh Aiman, dia membagi gunnah dalam 4 tingkatan, ya, atau namanya marotibul gunnah. Ya. Mungkin yang mau dicatat boleh dicatat, karena di sini di slide nggak Umi tampilkan karena tadi Umi cari eh, pembagiannya yang dalam bentuk berbahasa Indonesia nggak ada, yang adanya bahasa Arab. Jadi ini sampaikan aja, silahkan yang mau dicatat, dicatat. Ya. Jadi tingkatan gunnah atau marotibul gunnah itu terbagi atas 4. Ya, ada yang sudah tahu apa saja tingkatannya? Kamilah, Naqsah, Akmalu Matakun. Satu lagi Anqasu Matakun. Ya. Apa itu pembagiannya? Masing-masingnya apa? Kalau Akmalu itu yang paling sempurna. Kalau Kamilah itu sempurna. Kalau Naqsah itu kurang. Sedangkan Anqasu Matakun itu sangat kurang. Ya. Pembagiannya kapan dia Akmal, kapan dia Kamila, dan yang lainnya? Kapan Kalau gunnah dia bisa sangat sempurna ketika nun dan mim yang bertasydid. Yami, ya. Terus? kalau misalnya yang sempurna itu ketika nun dan mim yang sukun. Dan yang sukun Kalau itu yang sempurna. oh ya yang sempurna, yang sempurna itu yang bersifat ikfa. Yomi. Ya. Terus? Kemudian yang ketiga itu yang kurang sempurna itu ketika nun dan mim yang apa namanya tuh lah. Apa ya? Pokoknya dia di izhar, pokoknya di kelompok izhar kalau yang kurang. Kalau yang paling bawah tingkatannya itu ketika nun dan mim yang berharakat. Ya, bagus. Ya. Jadi tingkatan gunnah itu ada 4, benar seperti yang Dara bilang, cuman Umi melengkapi sedikit. Ya. Tingkatan yang pertama itu adalah gunnah akmal, atau biasa disebut dengan akmalun matakun. Gunnah akmal itu gunnah yang tingkatannya paling sempurna. Ya, dia hanya terjadi pada nun bertasydid, mim bertasydid, dan pada idgham. Ya, ada pada ketiga keadaan. Nun bertasydid, nun dan mim bertasydid, dan juga pada idgham. Nun dan mim kita jadikan satu aja, berarti ada 2 keadaan. Nun dan mim bertasydid dan idgham. Idghamnya apa saja? Idgham bil gunnah, idgham mutamasilen, kemudian idgham lam ta'rif ke nun, dan ba sukun ke mim. Itu masuk kepada gunnah akmal, tingkatan yang paling tinggi, yang sempurna. Berapa durasi panjangnya untuk gunnah akmal ini? Berapa? Ada yang tahu? 3 rakaat Umiyah. Ya, harokat. Ya, panjangnya 2 sampai 3 harokat. Ya, 2 sampai 3 harokat. Tapi panjang harokat, durasi di gunnah itu tidak sama dengan durasi di mat. Ya. Misalnya kita menggunakan 2 harokat panjang di gunnahnya.
durasi gunahnya. Dia tidak sama dengan dua harokat di mat. Gunah selalu lebih panjang dari mat. Misalnya kita menggunakan gunahnya dua harokat di mat, itu durasinya lebih lama atau lebih panjang daripada dua harokatnya di sorry. Misalnya kita menggunakan dua harokat di gunah, selalu durasinya lebih panjang dari apa sih namanya, durasi di harokat di mat ya. Misalnya mat tobi'i nah segitu. Sedangkan pada di gunah an an itu dia ya. Jadi gunah itu jangan samakan lama harokat itu seperti harokat di mat. Dia tidak sama. Nah, seberapa gunah seberapa durasi gunah itu kembali kepada talaki. Ya, makanya seberapa panjangnya dua harokat, seberapa panjangnya tiga harokat itu kembali kepada talaki. Ya, tidak bisa kita bilangkan, oh segitu dua, segitu tiga. Ya, kalau kita tidak pernah mentalakikannya bersama dengan guru. Jadi baik mat, baik guna, durasi panjangnya itu kembali lagi kepada talaki. Makanya kita belajar Al-Quran tidak cukup dengan makhorijul huruf, sifatul huruf, teori, baca buku, itu tidak cukup. Maka belajar Quran itu harus memiliki guru. Ya, itu dia. Itu untuk durasinya. Kemudian, tingkatan yang kedua itu adalah gunnah kamilah. Gunnah kamilah itu adalah huruf nun dan mim ketika dia ikhfa, baik itu dia ikhfa halki maupun ikhfa hakiki maupun ikhfa syafawi, dan juga ketika dia iklab. Ya, jadi ada dua keadaan. Gunnah kamilah itu terjadi saat dia ikhfa dan saat dia iklab. Ya, berapa durasinya? Juga 2 sampai 3. Ya, kalau secara teorinya 2 sampai 3. Tapi itu nanti dikembalikan lagi kepada talaki. Ya, durasi kalau dia sudah tingkatan yang kedua, berarti yang tadi akmal itu dia yang akmal itu dia sempurna, maka ini kurang dari itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu gunnah nasifoh. Gunnah nasisoh adalah gunnah yang ada pada nun dan mim ketika dia izhar. Baik dia izhar halki maupun izhar syafawi. Nah, jadi semua izhar itu ada gunnahnya. Contohnya apa? Ketika dia izhar, banyak ya yang izhar. Ya, jadi jangan karena oh dia izhar. Karena kita selalu beranggapan izhar itu jelas. Padahal dalam izhar itu ada huruf nun. Ya, ada huruf nun, maka dia ada gunnahnya. Ya, kemudian pada yang keempat itu adalah gunnah al-qas. Gunnah al-qas ini dia untuk nun dan mim yang berharokat. Kenapa? Karena nun dan mim dia selalu memiliki gunnah. Ya, karena dia sifat yang melekat dari kedua huruf tersebut. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Makanya saat dia berharokat dia juga memiliki gunnah. Gunnahnya di mana? Kayak seperti tadi na, yang gunnah hanya nunnya saja, a-nya tidak ada lagi gunnah. Ya, itu ya untuk pembahasan tentang gunnah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Umi, iklab tadi termasuk ke dalam mana dia, Umi? Iklab masuk kepada gunnah yang kedua, kamilah. Oke. Gunnah kamilah itu ada dua, ikhfa dan iklab. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Yang nomor mau satu ini ada yang tertinggal tadi nomor 1. Nun dan gunnah mim yang asal bertas. itu, ya nun dan mim yang bertasdid, dan kemudian pada idgham.
idgham bil gunnah, idgham mutamasilen, idgham pada lam ta'rif ke nun, dan idgham pada ba sukun ke mim. Umi jangan coba cepat nggak bisa nulis. Yang mana yang ketinggalan? Idgham Nomor mutamasilen 1 udah? idgham mutamatsilain. Terus apa lagi Umi? Udah. Tadi yang Idgham bil gunnah yang udah. bertasdid, idgham bi gunnah, idgham mutamatsilain. Terus idgham Pada lam ta'rif ke nun. pada Tahu lam contoh lam ta'rif ta'rif ke nun? Tahu masuk ke nun contoh ini? Iya, tahu ke contohnya? Ke nun. enggak. Lam ta'rif ke nun. Lam ta'rif ke nun itu contohnya itu pada idgham syamsiyah. Nun yang bertasydid. Pada alif lam syamsiyah itu kan ada. Ya, contohnya malikin nas. Itu idgham lam ta'rif ke nun. Ya, karena Oh, eh, alif lam syamsiyah itu kan ditandai dengan huruf bertasydid. Terus idgham pada bak sukun ke mim. Contohnya irkam ma'ana. Itu kan sebenarnya eh, bacaan itu hurufnya adalah irkabe. Irkabe. Ma-nya bertasydid. Tapi dia menjadi idgham kan irkam ma'ana karena dia apa sih namanya makrotnya sama. Makrotnya sama dan sifatnya berbeda. oke, baik Umi. Sudah? Sudah? Sudah Umi, sudah. Umi Oke. yang terakhir, Umi yang terakhir tadi ba ke mim. Iya, ba ke mim. Ada lagi? Habis untuk idgham. Nah, idghamnya jangan salah lagi ya. Durasinya juga berbeda. Jangan nanti misalnya kan yang sering tuh pada ini ya nun sukun atau min sukun itu kan berlaku untuk tingkatan guna yang ketiga ya. Contohnya kayak kan sering tuh eh hum fiha khalidun. Itu sering kita mengucapkan dun. Nah, itu kepanjangan. Itu masuk kepada eh, tingkatan gunah yang ketiga atau nun dan mim yang sukun. Hum fiha khalidun. Dun. Jangan dun. Nahan karena kita mau sempurna karena gunah itu adalah suara yang indah mau kita indah-indahkan malah jadi nggak indah. Ah, itu dia. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi? Sejauh ini belum ada Umi. Oke, ini kita lanjut yang sifat yang kedua ya. Yang terakhir yang kita bahas sifat al-khofa. Sifat al-khofa ini secara definisi sifat yang tersembunyi atau terhalang. Mungkin yang bahasa Arab paham. Tapi apa yang kita bahas pada sifatul huruf al-khofa ini adalah sifatnya tersembunyi atau terhalang. Secara istilah, tersembunyinya suara huruf secara alamiah saat diucapkan. Ya. Jadi sebagian huruf hijaiyah ketika dia diucapkan tersembunyi suaranya sehingga menjadi samar bagi kita dan suaranya jadi tidak jelas. Sehingga dia butuh penanganan khusus agar suaranya tidak samar lagi. Ya. Nah, sifat al-khofa ini adalah sifat yang negatif. Ya. Sifat yang negatif, tapi dia itu sifat yang alamiah ada di huruf hijaiyah.
Karena dia sifatnya negatif, maka kita harus hilangkan atau kita hindari. Ya. Sifat khofa ini kita pelajari untuk kita hindari. Kalau di huruf-huruf yang lain harus kita tampakkan, contohnya kayak kolkolah, sifat kolkolah abe, ade, aje, itu harus kita tampakkan. Sedangkan untuk al-khofa ini kita kurangi atau kita hindari. Kenapa? Karena hurufnya itu lemah. Hurufnya lemah saat kita tidak memberikan usaha yang lebih dalam mengucapkan hurufnya, maka suara itu tidak terdengar dengan jelas. Ya, tidak sempurna nanti bacaannya. Apa aja huruf al-qofa ini, sifat al-qofa ini terdapat pada huruf hawi. Ha, a, waw, dan ya. Ya. Ha itu lemah sifatnya, atau dia memiliki sifat khofa. Ini ha besar ya, bukan ha kecil. Kemudian alif, alif pada mat. Itu juga memiliki sifat al-khofa. Wawu, baik pada mat maupun pada lin. Karena si waw memiliki sifat lin. Bukan yang berharokat. Kemudian ya dan mat. Pada ya pada mat maupun pada lin. Bukan pada yang berharokat. Itu dia. Ya, jadi sifat ini memang harus kita tampakkan. Konsekuensinya apa? Jadi dalam pengucapan huruf-huruf ha'awi ini, jika kita tidak bersungguh-sungguh mengeluarkan suaranya, maka suara mereka tidak benar-benar tampak atau sama. Ya, itu dia. Contohnya apa? Yang pertama pada H dulu. H. Seluruh sifat pada huruf H adalah sifat yang lemah. Nah, masih ingat sifat huruf H, apa aja sifatnya? H. Apa aja sifat huruf H? Ayo, yang pertama. Sifat yang memiliki lawan itu ada 4. Sifat yang wajib dimiliki oleh huruf itu ada 4. Kalau dia ada sifat tambahan berarti dia menjadi 5 atau 6. Ya. Sifat wajibnya apa aja huruf H? Hamas, Ya, terus? Nokawah, Hmm. Terus? Istighfar, Istighfar. Terus? Invita. Istighfar. sama Ada lagi? Nggak ada. Ismat. Apa? 4, Hmm? Mi. 4 Oh ya. ya, sorry. Ya, cuma 4. Ya, 4, Mi. Semua sifat dari huruf H itu lemah. Hamas itu lebih lemah daripada jahat. Rokoah itu yang paling lemah. Aliran suara yang paling lemah. Paling lemah di antara syiddah maupun bainiyah atau tawasud. Kemudian istighfar. Dia lebih lemah daripada istighlah. Dan intitah. Dia lebih lemah daripada isbah. Ya, semua sifatnya lemah. Jadi, untuk menghindari samarnya suara H, maka dalam pengucapannya mesti agak sedikit dikuatkan. Ya, caranya apa? Pada H sukun atau pada H sakinah dikuatkan dengan cara menyempitkan makhrajnya dan menyempurnakan hamas dan rokoahnya. Ya. Contohnya apa? H itu paling banyak di surah apa? H sukun ya, yang di ujung, yang saat wakaf itu paling banyak. Surah apa dia? Di Ya, mau. Al-Haqqah. Al-Haqqah ya. Contohnya di Al-Haqqah. Kita ambil aja. Dari ayat 4. Kazzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Ah, memang harus kita tampakkan. Kenapa? Kalau nggak kita tampakkan, dia akan menjadi ah, ah. Kedengeran nggak? Ah, Dengar. dengar? Ah, dengar? Saya dengar, Umi. Terdengar, tapi hanya mana? Tapi dia tidak jelas. Harus ditampakkan. Kazzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Ah,
Fa'amma samudu liha sukun fa'uhliku bilqadiyah wa amma adun lagi fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Apalagi setelahnya dia atiyah kan hilang aja atiyah, seharusnya atiyah ya, ya itu dia. Pada hak sakinah dia harus disempitkan makhrajnya supaya terdengar haknya, itu dia. Bukan kita melebih-lebihkan, bukan, karena dia memiliki sifat al-khafa, dia sifat hak ini sangat lemah, jadi saat dia sukun harus ditampakkan. Kemudian pada hak berharokat, nah cara menguatkannya dengan tidak mengucapkannya tergesa-gesa, apalagi untuk hak yang berdampingan. Ya, contohnya apa? Dibahuhum. Nah, kalau kita tergesa-gesa, huhumnya ini akan terdengar samar. Dibahuhum, huhum. Kalau kita tidak maksimalkan bunyinya, seharusnya dibahuhum, huhum. Ya. Jadi untuk menguatkan suaranya diucapkannya harus pelan-pelan, bukan dengan cara inhiraf, dengan memindahkan suara ke dada, bukan, karena inhiraf hanya milik lam dan roh. Ya. Tiba huhum, huhum. Kemudian pada ha domir dijadikan matsilah, yaitu bisa dia matsilah kasirah, dia yang panjangnya 2 harokat, maupun matsilah tawilah lebih dari 2 harokat saat dia wasol. Ya, jadi pada kondisi dia matsilah, maka dia dipanjangkan 2 harokat atau lebih dari 2 harokat. Ya, ini untuk huruf H. Makanya yang selama ini hanya masih samar-samar, bukan tidak benar. Mungkin secara makhraj itu sudah benar, tapi sifat al-khafa'nya harus lebih dihindari, karena sifat al-khafa ini sifat negatif. Ya, memang harus kita kurangi ya kadarnya. Karena dia samar itu kita kurangi kadar samarnya sehingga dia menjadi lebih tampak. Nah, dikuatkan. Nah, kemudian sifat pada mat. Ya, al-khafa pada mat. Untuk huruf mat, maka harus dikuatkan dengan memanjangkan suaranya untuk memperjelas keberadaan matnya. Contohnya, karena hamzah meredam suara mat. Ya, maka ketika mat tobi'i berjumpa dengan hamzah, maka suaranya diperpanjang lebih dari 2 harokat. Bisa 4 atau 5 harokat. Untuk memperkuat suara matnya. Yang mana mat termasuk huruf yang lemah. Mat itu termasuk lemah ya. Baik dia mat tobi'i pada fathah berjumpa alif, kasroh berjumpa ya sukun, dan waw, domah berjumpa waw sukun. Itu lemah dia sifatnya. Contohnya, iza ja'a. Di sini kan iza ja'a, dia kan berjumpa dengan hamzah. Makanya pada saat ja, maktobi'i pada ja itu harus diperpanjang menjadi 4 atau 5 harokat. Iza ja'a anas. Ya, supaya nampak dia bedanya. Kemudian begitu juga, nah ini yang paling sering kalau kita mengaji, apalagi secara online, kita tadarus ya, atau setoran hafalan, itu paling sering terdengar matnya hilang. Sering dengar nggak teman-teman yang saat setoran atau mengaji, bunyi matnya hilang? Sering nggak? Uang dari apa? Ngomong. Sering nggak? Sering nggak mendengar kayak gitu? Apalagi untuk mat wajib, mat jaiz, mat mat yang lain yang panjangnya lebih dari 2 harokat, sering nggak terdengar hilang suara kawannya waktu membacakan mat? Loh, oh, Suara Umi. sama darah apa? Umi. Iya, Suara Umi tergantung jaringan Umi. Bagus, jaringannya apa? Berarti dari tadi si Romi putus-putus. sama darah us. Cek, cek. Hmm.
Terdengar sampai mana tadi? Yang terdengar Bicara sampai mana tentang tadi? mat tadi yang dibaca sama kawan-kawan kalau kita darus, apakah terdengar matnya ataukah enggak gitu. Hmm. Terdengar nggak? Atau semakin panjang Terdengar. semakin hilang suara matnya? Kalau kawan baca, Mm-mm. Ya, nggak usah kawan baca kita juga. Kalau kita kan nggak mungkin ya kita kadang mendengar, tergantung kita kalau mendengar kawan yang online baca. Umi kan Mm-mm. tergantung jaringannya Umi. Maka setiap baca tergantung jaringan. Enggak, kadang kan ada yang baca tuh ada yang kelebihan, ada yang kurang. Cuma kalau yang sama Rami ini keseringan karena jaringan, dia macet jaringan. Yang lain mungkin yang lain. Mungkin Siti, di Siti atau di teman-teman yang lain. Mana Siti belum masuk? Udah. Iya, Umi. Apanya iya? Apa yang iya, Ti? Umi jaringan Umi kurang jelas. Suara Umi nggak jelas lagi. Gimana? Pernah nggak nyimak teman yang waktu tadarus atau waktu setoran hafalan? Matnya itu semakin lama semakin menghilang. Nanti, hai, nggak ada yang buka, nggak ada yang on kayak on mic Iya, Umi. muter-muter. Iya, apa sih? Gak kedengaran ya suara Umi ya? Siti, Umi Siti, coba ulang lagi, Umi. nggak masuk Umi tadi Tikan ketika kawan-kawan Hmm. tadarus malam itu pas Siti dengar bacaan matnya ada yang panjang atau ada yang pendek atau memang nggak Bukan, ada terdengar tuh. bukan gitu. Saat bacaan mat yang panjang, apakah sering hilang di tengah, maksudnya di tengah bacaan mat itu, misalnya ba ba ujungnya itu nggak kedengaran, lama-lama menghilang dia. Paham nggak maksud Kadang- pertanyaan Umi? Kadang-kadang karena jaringan Umi nggak terdengar. Karena jaringan, bukan karena jaringan, ya. Karena Umi sering mendengar matnya itu hilang. Bukan karena jaringan. Kalau jaringan biasa 1 2 malam aja. Ini hampir setiap malam. Kenapa? Karena mat itu dia sifatnya lemah. Jadi kalau kita tidak ada usaha untuk memberikan apa sih menyempurnakan matnya itu, menyempurnakan matnya di sini bukan dengan cara hanya sekedar memanjangkan ya, tapi bunyinya tuh harus dilakukan ma 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 ba. Nah, kalau bunyinya itu stabil, hafanya kita kurangi, maka dia akan terdengar sampai akhir. Ya, bukan karena jaringan. Mungkin selama ini nggak sadar, ya. Tapi itu terjadi karena sifat al-khafa itu. Ya. Makanya yang punya kelemahan di situ itu harus di diikhtiarkan, effortnya harus lebih untuk mengatasi sifat al-khafa itu. Jadi kalau sifat-sifat yang lain itu kita tampakkan, khusus al-khafa itu harus kita kurangi kadarnya. Kita kuatkan dia supaya al-khafanya nggak nampak. Itu ya. Nah, begitu juga, salah. Begitu juga untuk yang terakhir, untuk ketika mat bertemu sukun atau tasydid. Kayak walau boleh. Nah, ini matnya dipanjangkan saat dia berjumpa, mat tabii berjumpa dengan huruf bot yang bertasdid itu dipanjangkan 6 harokat. Itu dia adalah salah satu upaya untuk apa sih namanya? Mengurangi sifat al-khofa. Nah, seringnya kayak gini misalnya, walau walau waktu ini makin lama tuh makin berkurang suaranya makin kecil.
Beda dengan yang karena jaringan. Kenapa jaringannya selalu di matnya saja? Kan nggak mungkin. Tapi karena sifat al-khofa. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum mau kasih tugas, yang nggak ngerti bisa ditanyakan. Sebelum mau kasih instruksi berikutnya. Hah? Oh, udah paham. Ya, tadi udah paham. Oke, udah paham ya. Nah, Nih, Wan. tadi kan Umi udah jelaskan tentang Al-Khofa nih. Jadi intinya tuh gimana cara mengingat Al-Khofa tadi Umi? Ingatnya, al-khofa itu terdapat pada apa? Huruf H tadi yang Umi bilang kan. Terus, Cuma itu yang pada masuk mat, Umi. pada mat dan Huruf juga pada mat. lin. Nah, pada mat dan juga pada lin. Lin tuh sifatnya Ada khofa dua. ya. Makanya kan sering tuh Ya. syaito. Seringnya kita pada taus itu kita sering menampakkan al-khofa itu. Syaito, syaito. Nah, padahal sebenarnya situ ada ya-nya. Ya itu kan dia lin. Ya, makanya tampakkan linnya. Syaito, syaito, berikan hak dianya. Terus ya itu ya seperti au, au, ha, ah, apa tadi? Yang tadi kazzabat samudu wa adun bil qari'ah. Ah, ah. Ya, itu harus ditempatkan. Cara mengatasi sifat al-khofa, ya tampakkan dia hurufnya. Berarti Cara perjelas lagi melim, berarti Umi ya. Perjelas ya, bacaan lagi kan. ya. Khofa itu hanya pada H, kemudian pada mat, mat baik itu pada alif, waw, waw sakinah dan ya sakinah, dan juga pada huruf lin. Lin itu kan hanya ya, waw dan ya, ya, itu dia. Cuman pada huruf-huruf itu. Ya. Mana, Dara? Sudah bisa diingat? Sudah Umi. Yang lain ada pertanyaan? Udah siap kita kasih, itu berhenti suaranya luar. Habis nggak ada, kalau nggak ada, Umi mau kasih lihat ya. Yang pertama, ini hari ini kita nggak ada tadrib ya, nggak ada talaki. Pembahasan kita sudah habis. Jangan lupa di murajaah ya. Umi mau kasih tugas yang pertama sekali. Apa? Apa Bi? Bi ngumpor-ngumporin. Nah, ya siap ya. Nanti Umi Belum akan nampak kirim ke grup. Tunggulah, tunggulah. Tunggu Umi buka di Umi PC. kirim ke Umi share. Loh, nanti Umi buka. Nanti ini akan Umi share ke grup. Kemudian itu harus ini Kak. Harus kalian isi ya. Isinya itu bukan karena karena Umi suruh enggak, itu untuk penguasaan materi. Jadi buka lagi catatan, dipahami lagi supaya paham, dan ini juga sebenarnya untuk catatan kalian. Terlihat? Terlihat? Nah, di sini ada Terlihat tabel Umi. sifatul huruf ya. Ya, ada tabel sifatul huruf. Di sini ada tempat keluarnya huruf. Dia huruf-huruf yang keluar dari al-jauh. Nah, ingat lagi, buka lagi catatannya. Yang masih malas mencatat, yang nggak ada lihat materi, ini saatnya untuk di murajaah. Ya, hurufnya apa? Untuk al-jauh ini, alif setelah
terletak setelah huruf yang berangkat fathah membuka mulut. Ini kira-kira hurufnya apa ya? Waw sukun ini apa ya? Ya sukun apa? Kemudian al-halq. Tenggorokan bagian bawah yang terletak pada pita suara apa ya hurufnya? Nah, ini kalian isi. Misalnya contohnya umispil dulu. Tenggorokan bagian bawah atau huruf yang terletak di daerah pita suara. Ini ada huruf hamzah. Ya, huruf hamzah. Nanti buat di sini hamzah. Sifat hamzah itu apa? Apakah hamas atau akah jahar? Kalau dia jahar berarti checklist di al-jahar. Kemudian asyiddah, bainiyah atau rohoah. Nanti checklist di antara tiga ini. Terus dia isti'la atau istifat, checklist di salah satunya. Idbaq atau infitah, checklist di salah satunya. Izlaq atau ismat, ini kemarin nggak ada Umi jelaskan ya. Nggak diisi juga nggak apa-apa, tapi yang tahu, kalau yang sudah tahu boleh diisi. Ya. Kemudian, apakah Hamzah itu memiliki sifat asofir? Kalau nggak ada, berarti cari sifatnya apa ya. Itu diisi. Ya, apakah Hamzah itu punya al-khofa? Nah, lihat satu-satu sifat-sifat hurufnya. Buka lagi catatannya. Ya, ini umispil. Contoh umispil sedikit aja 1-2 detik. Contohnya seperti ini. Oke ya, Oke, sudah sampai sini sudah paham? paham. Sudah. Paham, Umi? Ya, setelah ini dibuat khusus untuk Jadi, makhorijul huruf dan sifatul huruf, ini nanti ada keluar sertifikatnya. Bagaimana cara keluar sertifikatnya? Itu adalah dengan ujian. Jadi nanti setiap orang, guru-guru yang masih aktif, kalau Zulida mau ikut boleh, nggak ikut juga boleh. Tapi guru-guru yang masih aktif itu ada ujiannya. Kalau memang guru itu sudah layak, artinya sudah menguasai makhorijul huruf dan sifatul huruf, itu akan mendapatkan sertifikat kelulusan materi makhorijul huruf sifatul huruf. Ya. Tapi yang belum, kalau memang belum layak untuk diberikan sertifikat, maka itu belum bisa diberikan sertifikat. Kenapa? Karena ini ilmu dasar yang memang harus dimiliki oleh setiap guru, dan guru yang sudah memiliki sertifikat itu artinya dia sudah diakui, sudah menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya, jadi nanti, salah. Jadi nanti kita atur waktu kira-kira seminggu atau 2 minggu untuk murajaah materi. 2 minggu. 2 minggu. Emang ya di belakang lama kali kata tadi 2 minggu. Karena kita makhorijul huruf itu sudah lama. Umi Ustaz, lihat yang ya, ujian kami, Ustaz. makhorijul huruf itu Umi lihat dulu ya. Dari bulan berapa? Kayaknya itu dari awal Umi tinggal di Jeruk kemarin. Oh, Umi lihat aja di model. Itu dari bulan 5 2024. Ini bulan 2. Udah 9 bulan loh. Nah, khorijul huruf saja yang kita bahas. 9 bulan. Kan siapnya? Kan siapnya? Seminggu? Siap? Loh, seminggu atau 2 minggu? Umi, Apa? Ini nampak. sepertinya tidak siap. Apa darah? Suara darah putus-putus. Siapa? Belum siap, Umi. Tidak siap. Kok suara darah ada di eh, Zoom-nya Yorna? Kami di TPQ, tapi bukan Kak Yorna, tapi Siti, Dara, dan Hadisa sudah di TPQ. Oh, ini pakai lipstick. Oke. Jadi 2 minggu siap ya? Insya Allah siap.
Yang lain siap ya, 2 minggu waktunya. Ya, nanti teknisnya, jadi nanti sebelum kalian murajaah, sebelum untuk mengulang materi, itu diisi dulu tabel yang tadi, tabel yang Umi kasih tadi diisi untuk memudahkan murajaah. Nah, ujiannya seperti apa? Tes, tes bacaan dan tes bedah tajwid. Ya, contohnya, contohnya ya, contoh paling mudah sekali. Alah, bentar. Ya, ribut. Pasti Rob disuruh nih. Apa? Pasti Rob nampaknya. Apa ya, Rob? Umi nggak tahu apa itu ya, Rob. Dijelaskan ini apa nih hukumnya nih. Ya, betul sekali. Yang pertama ada ujian bacaan dulu. Yang kedua ada bedah tajwid. Ya, contohnya Itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, ba itu makrojnya dari mana? Kemudian sin sifatnya apa saja? Kemudian sin makrojnya di mana? Sifatnya apa saja? Terus berlaku juga hukum-hukum eh, kaidah tajwid seperti ilfa, idgham, ikhlas, dan lain-lain. Terus misalnya dia ini alif lam apa, roh, ma-nya ini mat apa, si itu mat apa, bedah tajwid. Ya. Dan itu asal. Ya, jadi soalnya tiap orang nggak sama. Soalnya sama, tapi pertanyaannya bisa berbeda. Ya, Itu bedah kan Rob nih. tajwid. Ya, jadi semua semua harus mampu untuk membedah tajwid dari setiap bacaan. Paham ya? Nah, nanti ada nilainya dan ada eh, akan kami keluarkan sertifikat apakah guru tersebut direkomendasikan layak untuk memiliki eh, apa sih namanya? Apakah guru tersebut lulus dalam materi makhorijul huruf dan sifat huruf. Ya, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang perlu disampaikan? Yorna ada? Yorna ada yang mau Yorna tanya, Umi. Ya, apa? Ini kan masalah anak Yorna ada yang malam, anak malam tuh. Ini masalah makharijul huruf tapi Umi. Umi lagi ini pun apa gimana? Enggak tepat satunya. Terus Anak Yorna yang malam tuh kan Umi kan, eh dia memang jarang hadir. Terus semalam tuh masih tentang huruf sukun. Nah, masih tentang huruf sukun. Dan kendalanya bacaan dia tuh di huruf kaf, kaf sukun. Itu capek kali. Udah 2 malam itu aja nggak ada selesai-selesai Umi. Maksudnya kan dia bacanya larinya ke kho, nggak bisa dia tahan huruf K-nya. Gimana tuh Umi? larinya ke ko. Mm-mm. Waktu dia baca tuh eh, kan sebenarnya kan ak ak ada ditahan dulu baru nanti ada apa namanya eh keluar anginnya. Sedangkan Sama dia nih ah, dia langsung bacanya itu ke ah gitu. Bukan Nah, pula kalau misalnya dibacanya ako mungkin masih bisa kita perbaiki karena ke ko kan. Ini ke ko. Kayak mana tuh caranya Umi? ada yo kayak mana cara Yana menyampaikan makhraj huruf kaf sama dia? Di mana letaknya? Ada dikasih tahu? Ada Umi. Habis itu Yorna bilang aja kayak gini. Lidahnya tuh Yorna bilang kayak gitu kan. Dan Yorna coba lihat lidahnya tuh, lidahnya tuh dia angkat. Kayak gitu Umi. Yang Yorna lihat. Cara dia baca tuh lidahnya eh, dia angkat. Ha-ha. Ah, iya dia angkat ke atas. Sebenarnya memang sama-sama diangkat. Bedanya kalau ko dia akar lidah. Kalau kaf dia pangkal lidah. Itu dia. Lidah. Kalau Ah, ko dia eh,
akar lidah bertemu dengan anak tekak. Bertemu dengan anak tekak, ya. Sedangkan pada makhraj huruf kaf, dia pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras dan lunak, tengahan keduanya, ya kan? Nah, bentar. Mana ya bukunya? Sama Rahmi ada buku kami yang dulu Umi kirim, yang Umi bilang nggak usah di TPK, nanti susah. Ada kan nih huruf kayak gini, buku gini nih. Masih. Buku yang ini loh, Mi. Buku ini, Mi. Ahmi. Nih ada kan? Ahmi. Ahmi. Oh, ya, Om cari gambarnya dulu. Ini. Nanti coba pinjam sama Kak Rahmi ini. Dia. Kalau Yorna mungkin paham bisa nih. Kalau Uni nggak paham nih bahasa Arab. Umi harus harus belajar lagi. Ya, tunjukkan sama dia. Eh, nampak nggak ya? Nampak nggak? Nampak Umi, Makro nampak. huruf. Nah, ini. Nah, ini sudah nyampe. Nah, di sini. Kaf itu dia di pangkal lidahnya naik menyentuh dengan langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Tunjukkan sama dia. Nah, bedakan dengan makhraj huruf ko. Nanti ada juga di situ makhraj huruf ko. Memang gitu dia Yorna. Orang kalau yang tidak terbiasa itu akan sulit. Ya, nggak usah kan ini. Ibu-ibu di sini juga waktu Umi ajarin gitu juga mereka kewalahan juga karena mungkin selama ini sudah terbiasa dengan cara yang salah ya. Ya. Yang penting sabar aja ditunjukkan. 2 malam itu tidak tahu nih. Nanti coba pinjam mana Rahmi? Ada di situ nggak Rahmi? Oh dia udah berangkat ke TPQ. Nanti ya coba tanya sama Kak Rahmi buku yang kayak gini bilang ini dia memang poster ya poster dan berbahasa Arab dua dua hari itu bukan waktu yang lama dan memang kita harus sabar. Intinya kita mengajar itu bukan kita yang membuat pintar, tapi Allah yang mudahkan. Kita sebagai guru adalah menyampaikan materi dengan segala daya upaya. Segala ikhtiar kita sudah kita lakukan untuk dengan maksimal mungkin untuk memahamkan kepada siswa. Masalah dia bisa atau tidak itu kita serahkan sama Allah, yang paling penting doakan. Ya, tapi bukan berarti yang Umi sampaikan ini nanti oh, itu kan urusan Allah, bukan. Letaknya di sini adalah kita gurunya sudah maksimal berikhtiar. Kalau dia nggak paham, berarti itu kan dia salah makrajnya. Ya, antara kaf dengan ho itu jauh sekali. Ho itu makrajnya tenggorokan, kaf itu makrajnya alisan. Berarti arahkan dia lidahnya. Coba tunjukkan pangkal lidahnya, pangkal lidah di daerah suruh dia raba dulu. Coba naikkan lidah bagian belakang itu menyentuh dengan dinding apa sih langit-langit yang kasar. Coba suruh sentuh dulu itu. Suara apa yang keluar dari situ? Suruh dia praktekkan. Nanti tinggal Yorna, oh berarti masih kurang. Majukan sedikit lagi. Jadi dalam kita mengajar, makhorijul huruf, sifatul huruf, kita harus tahu bahwa kesalahan dia itu letaknya di mana. Kadang kita ragu nih, ini kok dia maksudnya nggak tepat ya. Kalau kaf, kaf tadi dia memang jelas dia kok udah tahu kita kesalahan di mana. Kadang ada orang, ada murid yang memang saat dia mengucapkan itu, ini dia kenapa bisa kayak gitu ya keluarnya. Itu kita guru harus cari tahu. Oh berarti dia lidahnya terlalu maju, atau dia lidahnya terlalu mundur, atau pelekatannya belum sempurna. Kita harus tahu
ibarat kita dokter harus tahu penyakitnya di mana. Ya, itu. Jadi Yorna jelaskan, tunjukkan nanti coba posternya, jelaskan ho itu makrotnya di ghain. Ghain dia bisa Yorna. Kalau goin bisa Umi. Berarti ghain dengan ho nggak ada masalah ya. Oh, Masalah nggak dia ada di masalah. Di kalau kaf. kof, kalau kof, Kalau kof, nah, kof bisa. nah, kalau kof bisa, maka suruh dia perhatikan kof, kaf. Dia mengucapkan huruf bahasa Indonesia bisa nggak? Nah, Bisa Umi, bisa. itu dia sebenarnya makrotnya. Bedanya, bedanya di kaf bahasa Indonesia dengan kaf bahasa Arab itu kan bedanya cuma di kaf itu ada hamasnya. Iya, Kaf, kaf, saat dia sukun dia apa nak? Ya, siram terus. Ya, jadi seharusnya bisa. Ya, ajarkan dia itu. Kalau terlalu sulit dia memahami, coba praktekkan bahasa Indonesianya. Coba ucapkan huruf K. Kayak mana huruf K. Kalau dia bisa, seharusnya itunya juga bisa. Terkadang anak-anak dia terlalu, kayak mana ya, mindsetnya merasa susah kali ya. Padahal sebenarnya itu huruf sudah biasa dia sebutan. Gitu. Jadi selama ini di bacaan dia huruf K-nya jadi ho. kalau huruf K biasa itu bisa Umi. Ya, ini ketika huruf kaf sukun. Karena memang baru masuk ke bagian itu kan, bagian ak itu semalam tuh malam kemarin kayak gitu juga. Semalam kayak gitu juga. Memang dia sendiri ada bilang kalau dia tuh lebih mudah membaca tuh dengan tulisan bahasa Indo gitu Mi. Terus kan Yora bilang kalau Bentar, tulisan bahasa bentar, Indo itu bentar ya, susah. Mas. Ini Umi anukan notifi dulu biar baru siap. Bentar ya, bentar. Ya, jadi masalah dia cuma di sukun. Iya Umi di kaf. Kemarin tuh masalah dia di huruf ja ada juga, tapi huruf ja udah selesai. Huruf kaf nih. Bapak nanti suruh latihan aja. Kalau bahasa Indonesia kan aku, ak. Nah, coba keluarkan sedikit nafasnya. Ak, gitu dia nanti. Ya, Iya Umi. Baik Umi. Jazakillah khair Umi. lihat. Yang lain ada? Tadi karena pertanyaannya itu. Yang lain, Dara, ada pertanyaan Dara terkait tugas dan ujian? Yang Allah lain? jelas Umi. Kamu rojian saja. Nanti kalau nggak jelas darah WA Umi. Oke, Dara. Mira, bagaimana Mira? Kita tanya. Mira, mana nih orangnya? Ada Mira. Ada Mira. Yang kelima siapa? Iya Umi. Ada pertanyaan? Nggak ada Umi. Nggak ada. Berarti jelas ya. Tugasnya juga jelas ya. Insya Allah jelas Umi. Oke, Dila, ada pertanyaan? Dila belum ada Umi. Umi kan Dila kan belum lihat materinya kan semua belum habis Umi baru Dila lihat kemarin materinya sampai materi ketujuh. Nanti kalau ada yang mau Dila tanyain, Dila tanya sama Umi ya. Oke, boleh. Nanti yang anak baru ya, berarti urutannya juga belakangan berarti. Nanti Dila yang paling akhir, terus Rashida ya. Pokoknya sesuai inilah. Karena mereka yang di tengah jalan. Tapi kalau yang mengikuti dari awal, itu tetap dapat giliran. Diacak. Mau siapa aja, artinya harus siap. Siapkan di awal. Terus, Darmita, gimana? Ada pertanyaan?
Alhamdulillah nggak ada Umi. Insya Allah sih udah paham. Oke, persiapkan diri ya, Mbak ya. Asida, Umi, Wan. ujiannya nanti tulisan atau tulisan? Lisan dan nggak nulis sih, nanti ya ditanya. Lisan. Membaca dan bedah sendiri. Spill Umi gimana cak ininya Umi? Ya Ujiannya? tadi yang Uj- apa? Kalau ujian lisan tadi gimana Umi? Aduh, habis baterai. Yang pertama praktek membaca. Sorry ya, kayaknya habis baterai. Sorry ya, habis baterainya. Yang pertama, praktek membaca. Ya, jadi Umi baca, Umi kasih nanti ayatnya apa untuk dibaca. Nanti akan dinilai bacaannya, makrojnya, sifatnya. Ya, kemudian bedah tajwidnya. Pokoknya nanti ditanya lah untuk ininya sifat huruf, ininya makharijul huruf. Ya, itu ya, Dara. Ada lagi? Baik Oh, Umi. oke, oke. Rashida ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Siti? Siti? Siti Rahma? Ya Umi nggak ada Umi. Nggak ada. Ulfi ada? Nggak ada, Umi. Tapi Fitrat masuk tadi nggak tahu apa-apa. Kita nanti tinggal lihat rekaman. Zulida? Zulida mau ikut? Mana Zulida? Boleh, Mi. Zulida di mana nih? Udah ke Melabo? Belum, masih Oh, di ranking. sudah menunggunya. Itu kemarin Cenderamata Festival sudah Umi pesan ya. Berarti nanti Julida tinggal komunikasi sama Kak Rami ya. Tuh ambil di mana? Apakah dikirim atau di mana? Ya, Iya, Mi. Mi, Tuan. tadi kan sudah telat masuk, jadi tentang ujian itu belum paham nih, maksudnya kapan. eh, tadi yang tadi itu baru paham yang tentang apa lisan. Cuma satu aja ujiannya, Mi. Ujiannya praktek membaca. Praktek Cuma membaca itu. sih. Ya, saya itu bedah tajwid. Bedah tajwid tuh berarti sambil membaca itu, Mi. Ya, nanti tergantung Umi mintanya bedah tajwidnya bagian yang mana. Oh, itu Ya, nanti kapan, Mi? 2 minggu lagi. Ya, nanti Zoom juga dan bergiliran. Ya, nanti yang selesai yang satu baru baru masuk yang lain. Ya, bukan kayak gini nanti. Kalau kayak gini nanti enak kali. Ya, Oh, masing-masing apa tatap muka tatap maya satu persatu bergiliran. berarti tulisan nggak ada, Mi ya? Maksudnya eh pertanyaan kayak gitu nggak ada, Mi kan? Maksudnya Yang tulisan yang tulisan suruh nulis. Kayak mana Umi suruh kalian nulis? enggak. Ya kayak choice kayak gitu, kayak pertanyaan kayak gitu, Mi. Itu sempat Umi pikirkan, cuman mungkin Umi terkendala di bahasa Arab kali ya. Tapi nanti lah Umi pikirkan lagi, nanti Umi diskusi lagi sama Abi gimana. Tapi Oke, Mi. sebenarnya kalau kalau choice itu kan eh mudah sih sebenarnya ya. Sebenarnya yang sulit itu adalah ujian lisan yang langsung, ditanyakan langsung.
Waw, makhrajnya dari mana, sifatnya apa saja. Nah, itu yang harus dikuasai. Ya, ini Umi kasih contoh. Contoh, kalau ini modul yang memang Umi pembelajaran tahsin sama ibu-ibu di sini ya. Jadi per huruf itu memang harus dikuasai itunya, setiap makhrajnya. Sudah terlihat belum? Belum ya? Hmm. Belum. Ini ya, contohnya ya. Nah, kalau contohnya ini materi pembelajaran ibu-ibu tahsin di sini. Nah, contohnya misalnya kaf. Kaf itu makhrajnya dari mana? Kemudian sifatnya apa saja? Sifatnya hamzah, syiddah, istifal, infitah. Nah, makanya tabel yang Umi suruh tadi di PDF itu membantu kalian untuk mengingat sifat huruf itu. Kalau ini kan per huruf ya, per huruf. Sedangkan kalau sakit. Sedangkan kalau situ tabelnya dia. Memang tabel nanti kita bisa tinggal lihat eh, apa saja sifatnya semua di situ. Ya, untuk masalah. Sakit loh, Nak. Untuk masalah apa sih namanya soal-soal choice atau apa nantilah Umi pikirkan lagi. Masalahnya Umi kadang nggak sempat buat ini uji formnya. Nah, contohnya gini kalau kayak gini kan dia lebih kayak gini lebih mudah mengingat. Hanya dengan satu lembar kalian bisa menguasai semua sifat huruf. Artinya bisa mengingat. Ya, kalau tadi kan lembarnya banyak per huruf. Ya. Bagaimana teknisnya itu terserah. Ya, catatan, setiap kalian kan nanti membuat catatan masing-masing tuh. Teknisnya terserah. Ya, ada pertanyaan lagi. Hei, Luffy nampak, Epi. Tengok tuh. Ha. Pakai baju. Ada pertanyaan lagi? Dari mana Luffy dapat itu? Kenapa Luffy beli? Untuk apa Luffy beli? Di mana Luffy beli suntik-suntik itu? Kapan Luffy beli suntik-suntik itu? Kapan? Oh, saya kira itu ada jarumnya. Ada jarumnya. Enggak ada. Ada? Enggak ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita tutup ya halaqah kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.